الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini, hari Jumat yang bermakna berkumpul segala kebaikan-kebaikan Allah. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Semoga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada Rasul, kita mohon kepada Allah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat dunia dengan kemudahan hidup, syafaat akhirat dengan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di waktu yang singkat ini, mari sama-sama kita mengingat satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang selalu disampaikan setiap pekan, yaitu pesan untuk sama-sama kita meningkatkan nilai takwa kepada Allah. Karena dengan nilai takwalah manusia dapat hidup bahagia dunia dan bahagia kelak di alam akhirat. Yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar menjadi seorang pedagang yang baik, seorang pimpinan rumah tangga yang baik, bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengajarkan, membimbing untuk kita menggapai kesuksesan hidup di alam dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, niscaya Allah akan mengajarkan dan membimbing kita menggapai kesuksesan dunia dan kelak bahagia di alam akhirat. Hidup di dunia ini selalu dihadapi dengan rintangan, cobaan, dan ujian, dan itu pasti. Maka dari itu, ketika dihampiri dengan ujian hidup, problematika kehidupan, maka mendekatlah kepada Allah. Jika mendekat dengan nilai takwa, Allah berjanji akan memberikan solusi jalan keluar yang baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa pada Allah ketika dihadapi dengan masalah-masalah kehidupan dunia, mendekat, taat dan patuh pada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan solusi keluar yang baik dan memberikan rezeki yang tidak pernah terlintas dalam pikiran seseorang manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita ada di tahun baru 2026.
yang setiap kita menginginkan selalu hari lebih baik dari yang lalu. Yang kita inginkan, yang selalu kita menginginkan segala urusan lebih baik dari hari-hari yang lalu, dari bulan-bulan yang lalu, dari tahun yang lalu. Maka itu perlu niat mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan keimanan kita kepada Allah, menjadi salah satu sebab kita dapat menjalani hidup ini dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat keimanan seseorang, keimanan yang sempurna dapat mengantarkan manusia menjadi orang yang patuh dan taat. Apabila keimanan itu tinggi, maka manusia akan mendapatkan yang pertama, ketenangan dalam hati dan jiwanya. Hidup dalam keadaan tenang, kembali dalam keadaan hati yang tenang. Yang selalu diserukan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hati yang tenang adalah yang mempunyai keimanan yang sempurna. Dengan hati yang tumaknina, manusia dapat imtithal li awamirillah, taat dan patuh dengan perintah-perintah Allah. Tidak cukup dengan taat dan patuh, hidup ini selalu dihadapi manusia dengan ujian dan cobaan. Orang yang beriman, orang yang akan menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan kepada kita orang-orang yang baik, orang yang taat adalah orang yang punya hati yang baik. Allah gambarkan kepada kita Nabi kita Nuh alaihi salam, dengan imannya Allah perintahkan untuk membuat perahu yang besar, yang dibuatnya tidak di pinggir lautan. Tidak sedikit dari kaum yang menghinakan, mencemoohkan, bahkan perahu yang dia buatnya dengan perintah Allah dijadikan tempat kotoran. Karena taat dan patuh pada Allah lah, tanpa bertanya, untuk apa perahu yang besar? Akankah ada banjir bandang? Tanpa bertanya, hanya patuh dan taat pada Allah. Mereka yang patuh dan taat akan menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Ayub alaihi salam, yang Allah berikan ujian dengan penyakit, tidak cuma harian, bukan juga mingguan, bukan bulanan, bahkan bertahun-tahun. Allah uji dengan penyakitnya, penyakit gatal. Riwayat di gatalnya ada ulet-ulet di dalam badannya. Bahkan yang terselamatkan dari ulet, dalam riwayat menyatakan hanya lidah dan bibirnya. Namun tidak mengeluh dan menerima tentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Ibrahim alaihi salam, ketika Sayyidina Ismail baru lahir dan istrinya baru melahirkan, Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk hijrah, untuk berangkat dari negeri Palestina ke negeri Makkah Al-Mukarramah, ke negeri Makkah yang dulu Makkah tidak seperti hari ini. Bahkan dalam Al-Quran menyatakan biwadi ghairu dzi zar'in, tanah tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ismail yang baru lahir masih merah, istrinya yang baru melahirkan, Allah perintahkan Ibrahim berangkat, bawa istri dan anakmu ilal Makkah, ke negeri Makkah Al-Mukarramah.
Diangkatlah, dibawalah putra dan istrinya tanpa kata-kata, tanpa cerita, sampai di kota Mekah. Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam kembali ke kota Palestina dan meninggalkan putranya yang baru lahir dan istrinya yang baru melahirkan karena iman kepada Allah. Lantas berbaliklah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meneruskan perjalanannya ke negeri Palestina tanpa berani melihat ke muka istrinya, tanpa dikabarkan nanti kau tinggalkan, akan ada zam-zam dari jari-jarinya Ismail, tanpa dikabarkan. Hanya diperintahkan tinggalkan anakmu dan istrimu. Lanjutkan perjalanan Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Lantas seorang istri yang dengan bersama-sama belajar mengimani, mencari Tuhan, beriman kepada Allah, seraya memanggil suaminya Ibrahim. Nabi Ibrahim yang tanpa hati, tak enak hati untuk melihat ke istrinya, lanjut menyatakan, berjalan tanpa jawaban, ya Ibrahim. Kedua tidak dijawab. Lantas seorang istri menyatakan, ya Ibrahim, hahada min amrillah, apakah ini perintah Allah? Lantas Ibrahim menjawab, bala hada min amrillah, ini perintah Allah. Pergilah Ibrahim alaihissalam ditinggalkan putra dan istrinya. Menangislah seorang putra tanpa bekal, tanpa kehidupan. Seorang istri yang dididik dengan keimanan yang sempurna, tidak mengeluh pada Tuhannya, tidak menangis, bahkan dia menaik ke bukit Safa untuk melihat apakah ada kehidupan di balik bukit ini. Dia naik ke bukit Safa, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dia bergeser ke bukit Marwah untuk melihat kehidupan. Tidak didapati kehidupan. Kembali dia lihat ke bukit Safa dengan seorang istri yang anak berusaha, tidak mengeluh, yang sekarang ritual itu dijadikan ritual umroh dan haji yang dinamakan sa'i, yang bermakna usaha. Dia tidak katakan, ya Rabb, aku ini perintahmu, istri dari nabimu, seorang ibu dari nabimu. Dengan iman dia terus jalani kehidupan sampai turun Jibril mengepakkan sayapnya, maka keluarlah Zam-Zam. Ismail berkata, Allah perintahkan kembali dengan ujian keimanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya. Bergejolak hati seorang Ibrahim, sedih, menangis, tidak tahu apabila dieksekusi dalam korban itu disembelih, tidak ada kabar akan dijadikan atau digantikan dengan domba, tidak ada kabarnya. Hanya perintah, korbankan anakmu. Apakah kau turut dengan perintah Allah? Keimanan seseorang untuk menggapai kesuksesan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari gambaran-gambaran cerita riwayat para nabi, Sayyidina Ali menyatakan dan titip pesan kepada kita seluruhnya. Mari sama-sama kita awali tahun 2026 ini
Yang pertama, kun indallahi khairun nas. Jadilah kamu di hadapan Allah sebaik-baik manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Karena Allah tidak menuntut di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, kun inda nafsik syarrun nas. Kalau di hadapan Allah merendahkan hati, bertaat, tunduk, patuh. Namun ketika kita melihat diri kita sendiri, jadilah kamu seburuk-buruk manusia. Jangan pernah berharap, jangan pernah berbangga dengan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita infakkan, apa yang telah kita lakukan, sehingga kita tidak takabur di hadapan manusia lain. Jadilah kamu di hadapan dirimu sendiri seburuk-buruk manusia. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, kun indan nas rijalan minan nas. Jadilah kamu di hadapan orang lain bagian daripada mereka, untuk berbagi, sama-sama saling tolong-menolong, saling melengkapi di dalam kehidupan ini. Dalam ilmu tarbiyah menyatakan al-insan madaniyun bitab'i. Hidupnya adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu berbagi. Maka jadilah kita di hadapan seluruh manusia bagian dari manusia itu. Saling tolong-menolong, tidak merasa minder hati. Kita bagian daripada mereka. Semoga kita dijadikan hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa tanna bi malaikati kursi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardal khulafa'ur rasyidin alladzi qadaw bihi wa kanu bihi ya'dilun. Sadatina Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati ashabi Rasulillah ajmain. Wa ja'alana Allah wa iyyahum min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ansuril ikhwanana fi Palestin wa fi jami' buldanil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.